Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku, khususnya para siswa kelas 11? Mudah-mudahan kalian sehat selalu bersama keluarga di rumah. Baik, kita ketemu lagi melalui video pembelajaran setelah integral tertentu, metode substitusi dan parsial yang sudah Bapak sampaikan. Materi terakhir di semester ini adalah pokok bahasan penyelesaian masalah dengan integral tertentu. Ini ada beberapa contoh yang permasalahan ini melibatkan integral. Sebagai contoh, jika f aksen x 2x plus 1 dan f2 sama dengan 5, tentukanlah fungsi fx-nya. Tentu kalian masih ingat pada saat penyelesaian masalah dengan turunan, ya. Jadi Anda bisa dengan turunan menentukan persamaan garis singgung di suatu titik singgung. Nah ini sebaliknya, ketika kita ketahui fungsi turunannya, maka kita bisa kembali mencari fx dengan integral f aksen ini. Jadi dia kalau turunan kemarin turunannya, kemudian turunan bermanfaat untuk garis singgung, ya, atau gradien garis singgung. Sekarang dibalik, kalau kita ada sebuah turunan, Anda disuruh mencari fungsi asalnya, fx. Nah, ini tentu melibatkan integral tertentu. Baik, akan lebih jelas dengan contoh-contoh berikut. Di sini ada 6 butir soal contoh ya, yang nanti akan kita lihat sama-sama. Nah, ini ada 6 soal yang akan kita bahas satu persatu. Nanti sisanya Anda juga harus mencoba. Baik, kita lihat soal nomor 1. Diketahui fungsi turunan x adalah 2x plus 1 dan f2-nya sama dengan 5, tentukan fungsi fx. Nah, sekali lagi, kalau sebuah fungsi turunan ya, ingin kembali ditanyakan fx, maka integralkan. Jadi f aksen ini kalau diintegralkan dia kembali menjadi fx. Ya, jadi dari sekali lagi, fungsi dicari turunannya f aksen x. Dari f aksen x diintegralkan akan didapatkan fx. Itu prinsipnya. Sehingga integral dari f aksen x-nya menjadi integral dari ini, 2x plus 1. Ya, seperti biasa, nah, ini mudah, karena dengan bentuk umum, masing-masing diintegralkan. Integral dari 2x adalah x pangkat 2 berasal dari 2 dibagi 2 kali x pangkat 2 ya, pangkatnya tambah 1. Kemudian x-nya ini berarti tambah 1, berarti satunya ini adalah integralnya adalah x ya. Jadi konstanta, integralnya adalah x plus c. Nah, sebetulnya ini fx sudah ketemu, x kuadrat plus x plus c, cuman di sini ada c-nya, maka sumber soal inilah yang akan membantu mendapatkan c. Apa artinya? Ketika fx sama dengan x kuadrat plus x plus c, maka ini berarti ketika x disubstitusi dengan 2 atau diganti dengan 2, maka menghasilkan 5. Nah, sekarang dari fungsi ini kita masukkan x-nya diganti 2, berarti 2 kuadrat plus 2 plus c sama dengan 5. Nah, disinilah kita akan mendapatkan nilai c. 4 ditambah 2, 6 plus c sama dengan 5, sehingga c-nya min 1. Sehingga komplitnya fungsi fx yang ditanyakan adalah di sini c-nya diganti dengan min 1. Sehingga lengkaplah sudah fungsi fx sama dengan x kuadrat plus x min 1. Ya, mudah bukan? Saya kira tidak terlalu sulit. Baik, selanjutnya soal nomor 2. Gradien garis singgung dari sebarang titik p, x, y pada grafik fungsi y sama dengan f ditentukan oleh m gradien ya, dy per dx itu adalah turunan, atau f aksen x sama dengan 4x. Nah, ingat, gradien ini ya, ini adalah turunan daripada f aksen x. Gradiennya adalah x. Jika grafik tersebut melalui titik 2,1, tentukan persamaan fungsi. Nah, sama. Ya, ini intinya untuk mendapatkan fx-nya kan diintegralkan. Jadi f aksen x diintegralkan jadi fe, kemudian 4x diintegralkan jadi integral 4x dx. Nah, oke, ini menjadi fx, kemudian
integral dari 4x adalah pangkatnya tambah 1, 4 dibagi 2, 2x pangkat 2 plus c. Nah, di sini fx udah ketemu, tetapi masih mengandung c. Maka kita pasti ada di soal yang tersedia untuk mendapatkan c. Mana? Ini dia. Bahwa grafik melalui titik 2,1. Artinya ketika x-nya 2, y-nya 1. Ketika x-nya 2, nilai y-nya sama dengan 1. Sehingga x-nya diganti 2 sama dengan 1. Sehingga 2 kali 2 kuadrat, 4 kali 2, 8, plus c sama dengan 1, c-nya sama dengan min 7. Sehingga fungsi lengkapnya fx sama dengan 2x kuadrat min 7. Saya kira tidak terlalu sulit. Ya. Baik, berikutnya soal nomor 3, anak-anak. Nah, ini berkaitan dengan jarak, kecepatan, dan percepatan. Ya, masih ingat anak-anak seperti pada turunan ada melibatkan apa? Ya, jarak terhadap waktu, kecepatan, kemudian percepatan. Nah, kalau ini prinsipnya, kalau sebuah jarak diturunkan jadi kecepatan, diturunkan lagi jadi percepatan. Turunan pertama dari S adalah V, turunan kedua V dari A. Jadi sebaliknya, sekarang dibalik. Jadi kalau A diintegralkan jadi V, integralkan kedua jadi S. Jadi di sini untuk peran integral ya. Jadi percepatan kalau diintegralkan mendapatkan kecepatan, kecepatan diintegralkan mendapatkan S. Jadi kebalikan dari turunan. Nah, laju benda V pada saat T ditentukan dengan persamaan V sama dengan 8T-1 dengan V dalam satuan meter per detik dan T dalam satuan detik. Pada saat T sama dengan 2 detik, posisi benda berada pada jarak 30 meter dari titik asal. Tentukan posisi benda S sebagai fungsi T. Anda disuruh mencari ST. Nah, kita lihat di sini yang diketahui apa? V. Ingat? Jadi V jika diintegralkan mendapatkan S. Sehingga S adalah integral dari V. Ya, sehingga S sama dengan integral dari 8T-1 dt. 8T integralnya adalah 8 dibagi 2 T pangkat 2. Sehingga 4T kuadrat. 1 integralnya adalah min T plus C. Di sini sekali lagi. Nah, sebetulnya S-nya sudah ketemu, cuman C-nya belum diketahui. Maka mesti melibatkan yang diketahui. Ini dia. Pada saat T sama dengan 2, Anda lihat di sini. Pada saat T sama dengan 2, jaraknya 30. Berarti S-nya 30, T-nya 2. Maka didapatkan nilai C sama dengan 16. Sehingga fungsi ST yang dimaksud adalah ST sama dengan 4T kuadrat min T plus 16. Saya kira tidak terlalu sulit anak ya. Baik, di sini masih ada soal 456. Tidak ada salahnya kalian coba soal nomor 456 untuk latihan. Siapa tahu dengan berakhirnya materi semester genap ini, setelah ini kita akan ada tugas-tugas yang harus diselesaikan. Terima kasih atas perhatian. Semoga Anda tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh,